Halo teman-teman, Assalamualaikum. Salam geografi. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan wilayah. Sebelumnya, saya akan membahas tentang definisi tentang perencanaan dan wilayah. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dituju. Sedangkan wilayah, pasti teman-teman sudah sering mendengar kata wilayah. Adapun itu wilayah pantai, wilayah pegunungan, wilayah perkotaan, maupun wilayah pedesaan. Jadi, wilayah merupakan suatu region yang ada di permukaan bumi yang dapat dibedakan dari karakteristik tertentu. Jadi, definisi perencanaan wilayah secara umum itu merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk diarahkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, perencanaan memiliki beberapa sifat. Sifat perencanaan dapat dilihat dari ruang lingkup, tujuan, dan sasarannya. Yang pertama, bersifat nasional. Perencanaan yang bersifat nasional itu mencakup dari seluruh wilayah administratif dan pemerintahan. Yang kedua, bersifat sektoral. Perencanaan ini tergantung dari sektor yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, di bidang pertanian, di bidang kesehatan, maupun di bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu bersifat spasial, yaitu perencanaan tata ruang terkait antara koordinasi dan integrasi dimensi spasial. Selanjutnya, kita lihat dari segi jangkauan. Perencanaan memiliki beberapa tingkat, yaitu ada tingkat pusat dan tingkat daerah. Perencanaan juga bisa dilihat dari segi waktunya. Yang pertama ada jangka panjang, yaitu dari 10 tahun sampai 30 tahun. Perencanaan ini umumnya bersifat umum dan belum terperinci. Selanjutnya yaitu jangka menengah 5-10 tahun, dan yang ketiga itu jangka pendek yaitu 1-5 tahun. Selanjutnya yaitu 3 aspek utama dalam perencanaan wilayah. Yang pertama ada aspek fisik dan lingkungan, yaitu untuk mengetahui karakteristik sumber daya alam dengan cara menganalisis kemampuan dan kesesuaian lahan agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, aspek ekonomi. Salah satu tujuan dari aspek ini yaitu untuk pemantauan wilayah agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya, yaitu untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan analisis aspek sosial budaya di wilayah tersebut. Akan sifat politiknya, perencanaan dapat bersifat baik secara alokatif, inovatif, bahkan radikal. Selanjutnya, elemen dalam perencanaan. Yang pertama, perencanaan harus saling berhubungan dengan masa depan. Yang kedua, memilih berbagai macam alternatif. Tujuannya agar dapat mencapai kondisi yang lebih baik. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan. Yang pertama, penataan ruang kawasan strategis kota. Yang kedua, penetapan lokasi dan yang ketiga, penyusunan rencana pembangunan dalam jangka panjang daerah. Yang keempat, penyusunan rencana pembangunan dalam jangka menengah daerah. Yang kelima, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah kota.
pendekatan dalam perencanaan wilayah. Yang pertama ada pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral ini difokuskan pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya dalam bidang pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendekatan regional, yaitu pendekatan yang dapat dilihat dari hasil pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Adapun ragam-ragam perencanaannya itu yang pertama ada perencanaan spasial seperti RT RW. Yang kedua ada perencanaan pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada perencanaan sektoral, perencanaan partisipatif, dan perencanaan kelembagaan.